Oke, halo teman-teman, ketemu lagi nih. Udah lama saya nggak rekam-rekam nih ya. Saya mau perkenalkan satu istilah, trusted advisor. Wih, keren ya. Buat teman-teman, kira-kira maknanya apa sih trusted advisor itu? Advisor berarti pemberi advice ya, pemberi saran. Kalau kita sedang mengalami satu masalah atau juga sebaliknya kita sedang menemukan situasi kesempatan-kesempatan yang baik, pilihan-pilihan yang semuanya baik, terus kita bingung. Nah, biasanya kita perlu ya seorang advisor, seseorang yang bisa membantu kita mengambil keputusan sebetulnya. Saya mau kasih contoh ya. Saya dulu dari sejak dulu lah ya, itu selalu mencari ibu saya sebagai seorang advisor. Ketika saya lagi ada masalah ataupun saya dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang keren-keren semua gitu ya, karena saya bingung. Saya sering kali bahkan mungkin hampir selalu ya datang ke ibu saya. Nah, kenapa saya datang ke ibu? Karena dia itu orangnya, kalau istilah kerennya tuh knowledgeable ya. Knowledge-nya tuh banyak banget. Ditanya ini tahu, ditanya itu tahu gitu ya. Selain itu dia cukup sabar untuk mendengarkan saya ini sedang punya masalah apa, perasaan di dalam diri saya itu yang berkecamuk seperti apa. Dia mau mendengarkan itu. Atau dia juga senang sekali ketika saya cerita, aduh aku lagi punya pilihan-pilihan ini loh keren-keren tapi aku bingung gitu. Dan dia tuh senang mendengarkan itu. Selain itu dia juga membuat saya itu tenang ya ketika mengambil keputusan. Dia itu membuat saya merasa percaya diri untuk mengambil keputusan-keputusan itu. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman, apakah customer, klien, atau pelanggan teman-teman merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh saya ketika saya bisa mengambil keputusan dibantu oleh ibu saya tadi? Nah, itu yang sebetulnya dimaksud dengan trusted advisor. Seorang advisor yang layak kita percaya. Saya mau memperkenalkan sebuah matriks ya. Ini matriks sederhana, mudah-mudahan bisa sedikit membantu teman-teman mencoba mengakses diri sendiri ya, mengukur diri sendiri saya sekarang ada di mana nih, di kotak-kotak, ada 4 kotak. Ini ada 2 dimensi yang kita pakai di dalam matriks ini. Yang pertama adalah kemampuan kita untuk menganalisa, dan yang kedua adalah dilihat dari seberapa besar niat kita untuk membantu. Ya, intent, niat. Kita mulai dari kotak yang pojok bawah nih ya, namanya salesperson. Salesperson ini iya sudah, dia menjalankan profesinya saja sebagai seorang sales. Saya seorang sales. Mau laku syukur, enggak ya udah gitu ya, kira-kira seperti itu. Kita bergeser ke kotak yang di atas sebelah kiri. Ini disebut sebagai technical expert. Jadi secara teknis kemampuan analisanya luar biasa tinggi, tapi intent untuk membantu atau menolongnya, niat untuk menolongnya masih rendah. Jadi biasanya orang seperti ini seorang sales yang kalau ngomong banyak banget ya, cerita fitur, cerita benefit, cerita ini itu pokoknya terkait dengan solusi-solusi yang mereka miliki. Nggak salah sih, ya, tapi nanti kita lihat kenapa hal ini menjadi tidak efektif sebagai seorang sales. Nah, kotak yang berikutnya di kanan bawah ini kemampuan analisanya masih rendah dan intent untuk helpingnya, niat untuk membantunya tinggi. Makanya disebut client's helper. Orang kayak gini tuh dia iya aja sama customer, sama kliennya. Kenapa? Ya takut nggak jadi ordernya gitu ya. Jadi diiyain aja semuanya apa yang diminta oleh klien ya. Nah, kemudian kotak yang pojok kanan atas ini nih. Nah, ini yang disebut dengan trusted advisor ya. Dia punya kemampuan analisa yang tinggi sekaligus mempunyai niat untuk membantu yang tinggi. Ya, kita kenali dulu deh 4 kotak di dalam kuadran-kuadran ini ya.
Silahkan teman-teman coba nilai diri sendiri. Saya sekarang ada di kotak yang mana nih? Ya, yang pojok bawah, kanan bawah, atau kiri atas, atau yang pojok kanan sebelah yang bagus itu tadi yang trusted advisor. Silahkan diakses, jujur pada diri sendiri. Nanti kita bahas satu persatu di kesempatan berikutnya. Ya, good luck dan happy selling.